Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar kalian semua? Diana, Mawar, Dina, Desinar. Baik, Bu. Apa? Marita bergabung bersama nggak apa-apa di dalam satu rumah. Oke. Terima kasih banyak kalian sudah bergabung dengan Ibu di pagi ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dina. Sama-sama, Bu. Ini kurang lebih 1 bulan setengah nggak nyampe kayaknya kita sudah semesteran. Jadi siapkan dirimu untuk bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya dan mengerti kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Itu yang pertama, kompetensi tentang pengetahuan. Di sini ada 3.8. Menerapkan jurnal, konsep debit dan kredit, saldo normal, sistematika pencatatan dan bentuk jurnal. Ini ada menerapkan jurnal 1, konsep debit kredit 2, saldo normal 3, sistematika pencatatan 4, bentuk jurnal 5. Nah, Ya, Bu. itu pengetahuannya. Nanti membuat jurnal di pertemuan ke depan. Ada berapa tadi? 4 ya? 4 pokok materi. Itu pengetahuan. Untuk keterampilan, kalian dituntut untuk bisa kompetensi dasarnya ya, melakukan pencatatan buku jurnal. Melakukan pencatatan buku jurnal. Kemudian konsep debit dan kredit. Kemudian saldo normal, sistem pencatatan dan bentuk jurnal. Kemudian tujuan pembelajaran. Nampak ya dari tempat kalian ya? Ya. Tujuan pembelajaran ada 5. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan menjelaskan Dan pengertian jenis-jenis akun akun dalam perusahaan. Oke, dan jenis-jenis akun dalam perusahaan. Jadi, kemudian yang kedua, Menjelaskan sifat akun dan Menjelaskan aturan. sifat akun dan aturan pencatatan. iya. Yang ketiga, Menganalisis konsep. Menganalisis konsep debit kredit. kemudian yang keempat, menjelaskan saldo normal. normal akun. Yang kelima, menerapkan cara pencatatan transaksi dalam akun. Ya, Ibu akan pertontonkan kepada kalian berkaitan dengan pembelajaran yang lalu untuk mengingat-ingat kembali ya. Persamaan dasar. Ayo, persamaan dasar. Ada 3 akun yang berkaitan dalam persamaan dasar. 3 akun. Apa? Utang, harta, dan modal. Harta sama dengan utang ditambah modal. Persamaan dasar. Harta itu letaknya sebelah kiri sama dengan atau sebelah kanan sama dengan. Ayo, harta. Harta sebelah kiri. Dalam akuntansi, sebelah kiri ini kita sebut sebagai debit. Sebelah kanan sama dengan ada 2 akun. Sebelah kanan sama dengan ada 2 akun. Akun hutang dan akun Modal. Sebelah kanan sama dengan di dalam istilah akuntansi itu disebut sebagai kredit. Betul. Nah, DC. Sini dulu harus paham. Sampai di sini paham? Paham. Bikin catatan kecil nah. Nanti kita lanjut. Akun itu apa sih sebenarnya? Akun itu Daftar formulir yang digunakan untuk mencatat penambahan atau pengurangan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban dari transaksi keuangan. daftar dan digunakan untuk mencatat penambahan dan pengurangan dari 3
ditambah lagi 2. Nah, sekarang maju lagi. Kalau tadi 3, sekarang tambah 2 lagi. Jempol apa tadi? Harta, Modal. utang, modal. Nah, ini jari tengah dan jari kelingking ditambah. Jari tengah terkenal dengan suka pakai cincin, manis gitu ya. Pokoknya yang bagus-bagus, jadi nikmat-nikmat. Ini difilosofikan sebagai pendapatan. Pendapatan. Kalau yang namanya pendapatan itu kan enak ya. Kita usaha dapat pendapatan gitu ya, enak. Maka difilosofikan di jari mandi. Kemudian kelingking ini difilosofikan sebagai apa? Dikecil-kecilin gitu. Beban. Nah, beban. Ya. Sebisa mungkin perusahaan itu ngeluarin uang sekecil-kecilnya kan untuk biayanya. Iya, Bu. Nah, itu 5 jari ini punya filosofi dalam akuntansi supaya kamu mudah dalam mempelajari akuntansi. Jempol tadi sebagai harta kita top. Semakin banyak harta kita berarti semakin kaya kan gitu ya. Iya, Bu. Dia orang kaya kan. Hutang. Ini hutang nih. Saya punya hutang sama si Mawar, saya punya hutang sama si Ina, saya punya hutang sama si Diana, banyak banget nih. Nunjuk terus dia kan nih. Pakai duit lo. Ya. Terus ini yang tengah. Jari tengah modal. Nah, modal ini filosofinya sebagai penyeimbang. Modal itu harus berada supaya perusahaan kita tetap jalan seimbang, nggak kurang juga nggak kelebihanan gitu ya modal. Kalau lebihnya dalam bentuk laba nggak apa-apa, tapi kalau modal ya seimbang saja. Kemudian jari manis tadi apa? Apa? Pendapatan. Iya, pendapatan, nikmat, enak, ya. Kemudian kelingking. Beban. Iya, beban atau biaya. Sampai di sini paham? Nah, oke lanjut ke sini. Nah, ini penggolongan akun tadi ya. Ini sudah kita bahas tadi, penggolongan akun itu ada 5 yang pakai 5 jari tadi sudah terwakili dari sini. Penggolongan akun itu ada 5 yang pakai 5 jari tadi sudah terwakili dari sini. Ada aktiva. Aktiva itu apa sih pengertiannya? Harta perusahaan, benar. Jadi kalau saya ngomong aktiva sama dengan aset, sama dengan harta, sama ya. Kemudian utang bisa disebut sebagai utang, bisa disebut sebagai apa sih? Kewajiban. Disebut juga sebagai liability. Itu bahasa Inggrisnya. Jadi nanti kalau kalian kelas 3 mengerjakan akun-akun tadi itu pakai bahasa Inggris semua. Kemudian modal disebut sebagai owner perusahaan. Kemudian pendapatan itu apa? Income bahasa Inggrisnya. Pendapatan itu Income. Artinya apa? Pendapatan Itu pendapatan perusahaan. Benar. Kemudian biaya atau beban. Biaya. Nah, itu sama ya, biaya. Beban ini di sini saya tulis beban. Beban itu sama. Pembelanjaan di Bagian perusahaan. 5 golongan akun ini bisa kita kelompokkan menjadi 2. Yang 3 tadi masuk, yang 3 nih ya, bukan jari 3 ini masuk ke dalam akun real, nyata. Real. Ya, Bu. Nyata. Yang 2 ini masuk ke dalam akun nominal. Nominal itu angka-angka gitu ya. Inilah yang kita kelompok-kelompokkan tadi. Di Zoom, Bu. Nggak kelihatan. Kebetulan ya. Aktiva lancar tuh berarti lancar. Ayo ada di modul. Iya, Bu. Apa ya? Aktiva lancar merupakan kekayaan perusahaan yang berupa uang, kas atau bank, dan harta yang sangat mudah dijadikan uang. Nah, sangat mudah dijadikan uang. Cek atau umur pemakaiannya. Jadi duit, bener benar. Apa aja yang termasuk dalam Aktiva lancar? Kas, Surat berharga, atau efek, hasil tagih, piutang, persediaan, perlengkapan, beban. Apa pengertian dari Aktiva tersebut?
Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih satu periode. Digunakan lebih daripada satu periode. Satu periodenya akuntansi itu 1 tahun. Jadi hartanya perusahaan yang bisa digunakan lebih daripada 1 tahun. Nah, yang masuk ke dalam aktiva tetap apa wae? Tanah. Lokasi usaha. Gedung, mesin-mesin produksi, peralatan kendaraan. Bahkan kendaraan kendaraan. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham. Ini pamungkas terakhir dari kitab pembelajaran hari ini. Aktiva normalnya di mana? Debit. Apa bertambah? Di debit sama dengan normal. Sama dengan normal, bertambahnya itu sama dengan normal. Berkurangnya di Kredit. Nah, sampai sini paham? Masuk ke hutang, coba masuk ke hutang. Normalnya di mana tadi hutang? Kredit. Kredit. Nambah di mana? Ya di kredit. Tuh, sama kan rumusnya. Gitu aja. Berkurang di mana lawannya? Debit. Paham sampai sini? Paham. Oke, kita masuk modal. Modal tadi sebelah mana? Normalnya Kredit. 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 Nambahnya ya di kredit. Berkurangnya di mana? Debit. Debit berkurangnya. Ada tugas keterampilan nih. Nah, ini ada satu transaksi. Ada berapa tuh? 9 transaksi. Masing-masing suruh nentuin debitnya apa, kreditnya apa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan manfaat banyak buat kita sendiri dan buat orang lain. Berdoa mulai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. Bye.